Dua musuh Jokowi telah angkat bendera putih atau apa nih? Pak Adi Praitno, bahasa politik apa yang dimainkan oleh Pak Jokowi? Apakah itu kehebatan lobby-lobbynya atau apa nih? Ya, saya kira ada dua hal, Bang Ya. Hotman. Pertama, bahwa persoalan ijazah ini sekalipun sudah ada sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada exit yang kemudian bisa disesuaikan dengan persoalan perdamaian dan kekeluargaan. Ya. Seperti yang kita saksikan setelah pertemuan Bang Egy, kemudian Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi, kan tidak perlu lagi diributkan apakah minta maaf ataupun tidak. Kan itu statement Ya. yang bermunculan. Yang muncul itu adalah soal bagaimana kedua orang ini tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Ya, dan Yang tidak kedua, akan ribut lagi. betul, artinya apa? Sesuatu yang sudah menjadi persoalan hukum, kalau itu memang ada silaturahmi, ada sesuatu yang bisa dikompromikan, kekeluargaan itu bisa selesai. Kan pesannya adalah kepada pihak lain yang saat ini sebenarnya juga tersangka. Apakah mau melakukan hal yang serupa? Jadi yang diuntungkan di sini yang Egy Sujana, siapa yang diuntungkan? Egy atau Jokowi? Dua-duanya untung. Kenapa? Egy Sujana untung, Damai Hari Lubis untung. Egy Karena apa untungnya? sudah lagi tak status tersangka. Karena kepejuang kan nggak boleh takut sebenarnya. Ya betul, karena ini berlarut-larut dan panjang sepertinya, Akhirnya sehingga energinya Anda tidak melihat terlampau Egy padat. menyerah? Kalau saya tidak menyerah, tapi ini cari win-win solution. Win-win solution. Bagi Pak Jokowi minimal ya, dari sekian begitu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dua orang yang mungkin dalam tanda kutip insaf dan mengakui kesalahannya. Analisa saudara ada nggak di belakang layar tawar-menawar? Kalau soal begini Bang Hotman, kan tidak perlu harus disebutkan soal tawar-menawar ataupun pernyataan secara terbuka, tapi ketika Egy Sujana mengatakan Pak Jokowi itu berakhlakul karimah yang cukup baik, ketika tulis buku dan kasih buku ke Pak Jokowi disebut sebagai cerdas, berani dan militan, itu kan melampaui pernyataan minta maaf. Betul bahwa publik mengatakan ini adalah permintaan maaf yang call-nya tinggi, harganya terlampau tinggi. Tapi yang ingin didapat dari ini semua bahwa sebenarnya persoalan ijazah yang sudah terlanjur menjadi persoalan hukum sebenarnya bisa selesai. Yang disebut dengan restoratif justice itu. Anda secara politik melihat Jokowi pemenang? Ya, per hari ini di antara sekian banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka, minimal ada dua orang yang seakan-akan imannya sudah berubah tuh terkait dengan tuduhannya beberapa waktu yang lalu yang menjadi persoalan hukum. Itulah yang disebut oleh Bang Firman tadi, menang ini barang 1-0. Menang itu barang, bahasa Medan itu. Pak Asmi gimana ini? Ya. Menang itu barang, gimana itu SP3-nya? Saya belum melihat ini menang itu barang Bang Hotman. Hah? Kenapa? Lah, ini kan pasti menimbulkan dialektika yang pertama, Ya. sewaktu perdamaian ini menang di atas kertas, tapi kebenaran di lapangan masih mati suri. Karena pada waktu pemulihan keadaan tadi atau menyeimbangkan tadi restoratif justice itu, hari ini perasaan masyarakat itu juga sudah dibawa. Ini bukan persoalan dua manusia antara Bang Egy dan Pak Presiden Jokowi pada waktu itu. Ya. Tapi ada konsentrasi publik juga yang sekarang dibuka gitu loh. Tentu dua kelompok ini kan pasti ada yang memang pro dan kontra dan segala macam. Kita tidak mau meromantisasi terlalu jauh. Karena dari awal ini adalah korban yang sejak awal memang yang tidak mau buka. UGM tidak melihat, Pak Jokowi juga tidak membukakan. Secara hukum kamu harus akui dengan adanya SP3, maka secara hukum Jokowi sudah menang. Oh iya, tapi setengah kopling gagal menghilangkan asap keraguan kebenaran transparansi publik. Anda masih mengatakan bahwa publik masih belum percaya bahwa itu asli ijazahnya. Seharusnya ada state dari Bang Egy, tidak hanya sekedar maaf-maafan. Dia harus sampaikan, saya salah, saya menduga ini dan keberadaan karena awal objektumnya adalah ijazah. Dia harus akui ijazah. Sekarang itu. kita tanya dulu kepada pengacaranya. Tolong dijawab, apakah menurut Egy Sujana memang ijazah Jokowi itu tidak palsu? Tolong jawab, jangan mutar-mutar. Egy datang sana mengambil haknya, bukan mempertanyakan. Itu bukan kembali. jawaban. Karena begini Bang. Abang mungkin paham. Abang mungkin harus pasti paham. Ya. 184 KUHP Ya. yang lama. Ya. Barang yang sudah jelas, nggak perlu diperjelaskan lagi. Oh, kita akui itu formalitas, tapi secara substansi di hati nurani klien Anda, apakah menurut Egy sama Damai Lubis memang itu tidak palsu atau memang ya udah deh daripada gua bermasalah? Tidak itu substansi ke sana. Ya, tapi Anda jawab dulu. Atau memang tidak mau jawab, apakah menurut Egy dan Damai ijazahnya palsu atau tidak? Atau memang dianggap sah? Saya ingin tunggu jawaban saya ini, apakah yang lainnya ditersangka ini ke Solo apa tidak? Kedua, apakah ini terus dia ke pengadilan dan pengadilan membuktikan itu asli atau tidak? Maka di situ saya akan mengeluarkan komentar. Jadi sekarang ini Anda belum bisa jawab ya? Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat tanggapan netizen dengan masalah yang belum kelar-kelar ini.
Ini negara atau panggung ludruk. Kasus ijazah palsu berlarut-larut bertahun-tahun jadi bahan tertawa dunia. Herannya banyak yang bangga dengan sebutan negara Pak Para Malik. Setuju sama Mahmud MD, katanya Roy Suryo nggak boleh ditahan sebelum ijazah Jokowi ditunjukkan yang disita polisi. Jadi polisi harus tunjukkan ijazah Jokowi biar clear masalahnya. Tetap tidak percaya kalau Jokowi punya ijazah dan pasti palsu kalau dia punya. Bapak Hotman benar-benar pengacara besar. Dia jago hukum, terima kasih Pak Hotman. Luar biasa ijazah palsu masih bertahan. Walau jelas palsu tapi masih ngotot mentang-mentang ada yang darking dari pihak polisi. Kehebatan ngibulnya Bang Hotman. Selamat berjuang Bung Rio, Bung Rismon, dan Dr. Tifa demi rakyat Indonesia yang tercinta ini. Hayo para aktivis, ikutan berjuang publik menunggu keadilan. Marah rakyat mendengar ocehan termul. Bahaya jika orang yang belum jelas dikriminasi, apakah tidak takut jika rakyat marah? Artinya selama ini orang bernama Egy Sujana Tua Bangka hanya membuat gaduh negara alias tidak berakhlak, paham? Jangan diselesaikan dengan kekeluargaan, ijazah belum jelas. Kalau penguasa seperti itu tidak perlu ditakuti, yang boleh kita takuti adalah Tuhan. Penguasa seperti itu adalah otaknya nol. Kami rakyat Indonesia merasa sakit hati. Kami sebagai rakyat biasa dan kecil merasa sangat sakit hati untuk mengetahui permasalahan ini. Udah habis banyak paket waktu dan pikiran. Kami sangat mendukung RRT. Orang yang bersilaturahmi, orang yang sama, ya sini ya, itu namanya pisau bermata dua. Benar, itulah yang paling berat hukumannya, yang membuat segala masalah. Orang bikin kacau bertahun harus tahu akibatnya. Jokowi tokoh hebat, pemikir genius. Kebijakannya tulus dari hati nurani, bukan emosi apalagi spekulasi politik dan bermanfaat bagi rakyat kecil NKRI. Kapitra dan Egy sudah pernah berkhianat. Kapitra berkhianat kepada Habib Rizky, Egy berkhianat kepada Bambang Tri. Ini bainik position. Jika Egy pun menyatakan apa-apa soal ijazah, asalkan Roy CS konsisten akan kebenaran pelitiannya. Kejahatan Jokowi menular luar biasa, termasuk kepada Bang Egy yang saya kagumi dan kepada Damai HL. Kalau meneliti dianggap melanggar hukum pidana, itu pengadilan sesat. Karena kalau penelitian itu salah pun penelitian tidak bisa dipidanakan ke tanah hukum pidana. Untuk Roy CS jangan sampai menyerah, terus maju sampai terungkap ijazah itu asli atau palsu. Walaupun ada iming-iming, jangan pernah mau damai. Mantap pertanyaan Pak Hotman Paris. Bertanya ke termul Pak Hotman, ijazah Jokowi asli atau tidak? Bingung. Gak bisa jawab karena ijazah Jokowi palsu. Bahayanya kalau hakim tidak netral. Tapi kalau hakim netral memutuskan hal yang benar, gak masalah. Betul sekali Bapak ini. Akui saja Pak Jokowi kalau ijazahnya palsu. Biar dosa-dosa Bapak diampuni dan minta maaf kepada masyarakat. Dan mintalah ridho pada masyarakat. Gaji tunjangan disediakan kepada yatim. Dan lembaga pendidikan yang membutuhkan agar Bapak tertebus dosa. Makan gaji dan tunjangan itu. Negara sudah hancur, tidak punya integritas, kemanusiaan, dedikasi, jiwa kenegarawan. Jokowi bisa membeli dua orang ini, Egy dan Damai, tapi tidak bisa membeli kebenaran dan masyarakat. Orang nanya ijazah mau dipenjarakan untuk menutup segala kemungkinan yang akan terjadi sebenarnya. Pak Jokowi sudah mempermainkan rakyat Indonesia karena sudah bertele-tele menunjukkan ijazahnya. Ayo buktikan ijazah Jokowi biar ada kebenaran fakta. Sandiwara sekali, tolong tegas sedikit. Jangan sakitkan rakyat secara fisik maupun mental. Yang membuat bertele-tele tidak hadir dalam sidang itulah yang bermasalah, tentu hukum baginya. Kapitra ini lebih baik diam. Yang salah kenapa diundang untuk mendengar pikiran sesatnya. Egy pengkhianat. Kalau tidak mau diperiksa secara independen ijazah, maka rakyat tidak perlu
kuliah lagi, cukup bikin aja ijazah palsu karena tak ada pemeriksaan independen. Memang benar sandiwara. Bagus Bung Hotman, pertanyaannya kepada lawyer Jokowi nggak bisa jawab, ikut ragu juga. Kalau ijazah Jokowi asli, setelah diuji keasliannya secara transparansi, secara independen, maka pihak penuduh otomatis masuk penjara. Tetapi apabila palsu, maka Jokowi lah yang masuk penjara. Si Jokowi apakah nggak malu sama rakyat sebagai mantan presiden? Seharusnya jadi negarawan, malah bikin gaduh di negara ini. Adi Pratino Termul juga. Adminnya nggak usahlah ikut ngomong, putar videonya saja. Kan UGM Universitas terhormat, MK wajarlah kemarahan alumni sebab ke depan ijazah palsu akan dibiasakan. Oh, ijazah palsu itu biasa, maka bohong itu biasa. Dan benar ketika bohong itu biasa, maka yang memang Allah tidak ada. Allah itu tidak ada, maka bebaslah. Anda semua berbuat melampaui batas. Ingatlah ini tidak akan berhenti bencana di negara ini. Allah menunjukkan jika dia ada. Saya setuju dengan Mahmud MD, buktikan dulu asli atau tidaknya ijazah itu, baru nanti di penjara.